Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita oleh Allah diberikan nikmat yang kecil-kecil sampai dengan yang besar, dan utamanya Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar, sangat luar biasa, yaitu nikmat bisa mendapatkan hidayah. Hidayah yang tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dan nikmat-nikmat yang lainnya, kita patut dan harus bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya dalam kita bersyukur tidak hanya dengan perkataan namun juga dengan perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan merepresentasikan bahwa kita mensyukuri nikmat dari Allah. Caranya yaitu dengan meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah. Kepada para perantara agama, wasilatul hidayah, kita bersyukur, kita doakan alhamdulillah, jazahumullahu khaira, dan kepada seluruh siswa-siswi kelas manajemen online yang telah menyempatkan waktunya, telah tertib dalam mengikuti kelas manajemen online, disaksikan, disyukuri, didoakan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pada pertemuan kemarin sudah membahas tentang rencana kegiatan dan anggaran. Harapannya untuk rencana kegiatan dan anggaran sudah diselesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai masih ada beberapa yang belum dikerjakan. Jadi silahkan amal solihnya di pertemuan ini ya sudah dikerjakan semua untuk rencana kegiatan dan anggaran. Tapi kalau memang masih belum, ya mohon amal solihnya. Waktu-waktu yang dimiliki, waktu longgar yang dimiliki, manfaatkan dengan baik untuk mengerjakannya. Jangan sampai di situ memiliki waktu, tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, malah digunakan untuk yang lainnya. Ya, mohon untuk dikerjakan dengan maksimal. Kalau misalkan di situ kesulitan, ya silahkan cari-cari referensi yang lain. Apabila penjelasan dari saya kurang jelas atau di situ masih ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya secara japri. Tapi kalau masih kurang puas, boleh atau dipersilahkan untuk mencari jawabannya di internet. Silahkan untuk searching, ya, banyak sekali literatur-literatur atau artikel-artikel atau konten-konten tentang manajemen. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-16. Adapun materinya adalah membuat analisa BEP. Membuat analisa break-even point. Apakah pengertian dari analisa BEP atau break-even point? Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini akan dicontohkan bagaimana kita membuat sebuah analisa BEP, ya. Yang dicontohkan di sini adalah industri Sule 100 botol per minggu. BEP break even point, ya, di sini
Kalau gampangannya itu ya pulang pokok atau kembali modal. Pengertiannya adalah saat di mana kondisi keuangan usaha tidak untung, tidak rugi, tetapi usaha dapat terus berjalan lancar. Artinya, seluruh kewajiban sudah dapat dilunasi dari keuntungan. Sudah ada keuntungan dari usaha itu, ya, dan kewajiban-kewajiban atau modalnya itu sudah bisa diatasi dengan keuntungannya. Misalkan dulu pernah memiliki modal 5 juta dalam usaha itu. Nah, setelah melakukan usaha kemudian mendapatkan untung dalam hari-hari tertentu atau waktu tertentu, di situ modal yang tadinya dikeluarkan, misalkan tadi 5 juta, ya, bisa terpenuhi dengan keuntungan-keuntungan yang telah didapatkan. Nah, ada dua kondisi BEP. Yang pertama, BEP unit, perusahaan berhasil atau harus memproduksi jumlah tertentu. Yang kedua, BEP waktu, berapa lama perusahaan beroperasi. Data yang dibutuhkan untuk menghitung BEP, di sini dicontohkan dalam industri Sule 100 botol per minggu. Total produk selama periode tertentu sampai dengan 14 Januari 2018 dapat dicari dari menjumlahkan omset tanggal 8 sampai 14 Januari 2018, yaitu 510 botol. Silakan dilihat di rencana anggaran dan rencana kegiatan dan anggarannya. Kapasitas produksi per hari dapat dicari dari rata-rata omset per hari. Caranya total omset sampai dengan 14 Januari 2018 dibagi total hari kerja selama tanggal 8 sampai dengan 14 Januari 2018 sama dengan ketemunya 6 hari kerja. Total omset 510, ini tadi ya. Jumlah hari kerjanya 6 hari, maka rata-rata produksi 510 bagi 6 sama dengan 85 botol. Ini adalah rata-rata omset per harinya, rata-rata. Ini yang nomor 2. Nomor 3, penerimaan per unit produk dapat dicari dari hasil penjualan selama periode tertentu. Misalnya, dalam contoh ini mulai tanggal 8 sampai 14 Januari 2018, uang tunai yang menjadi hak kita berapa dibagi total omset sampai dengan tanggal 14 Januari 2018. Penerimaannya 1.803.360, total produknya 510. Maka penerimaan per unit 1.803.360 dibagi 510. Ketemunya 3.536. Ini penerimaan per unit. Biaya per unit produk dapat dicari dari total biaya sampai dengan 14 Januari 2018 dibagi total produk sampai dengan 14 Januari 2018. Total biayanya 781.348, total produknya 510, maka biaya per unit 781.348 dibagi 510 ketemunya 1.532. Laba per unit dapat dicari dengan rumus penerimaan per unit dikurangi biaya per unit. 3.536 ini dikurangi 1.532, ketemunya 2.003,9. Ini adalah laba per unit. Keuntungan per satu botol. Selanjutnya, total investasi selama Januari 3.957.300. Rumus BEP unit, investasi sama dengan laba per unit kali jumlah unit. Investasinya 3.957.300 ya, sama dengan 2003,9 kali jumlah unit. Nah, berapa jumlah unitnya? Maka 3.957.300 dibagi 2003,9 ketemunya 1.974,8 botol. Rumus BP waktu. Nah, jumlah unit sama dengan kapasitas produksi per hari. BP waktu sama dengan 1974,75 dibagi 85. BP waktu sama dengan, ini 85 tadi per kapasitas produk per hari ya. BP waktu sama dengan 1974,75 dibagi 85. Maka BP waktu sama dengan 23,2 hari kerja. Dibulatkan menjadi 24 hari kerja. Ditambah liburnya, dalam 24 hari kerja ini ada liburnya ya. Selama 3 hari, dibagi 7 sama dengan 3 hari. Jadi, BP terjadi pada hari kerja ke-27. Ya, ketemunya dari mana 27? 24 ini, 24 hari kerja ditambah 3 hari libur, sama dengan 27 hari
kerja. Terhitung mulai tanggal 8 Januari maka BEP terjadi pada 8 ya, 8 Januari ditambah 27 ini tadi. Ketemunya 35. Berarti hari kerja ke 35. Tepat tanggal 35 kurangi 31 sama dengan 4 atau tanggal 4 bulan Februari 2019. Oke, ini BEP ya. BEP-nya nanti di tanggal 4 bulan Februari 2019. Operating ratio ya, operating ratio. Operating ratio-nya perbandingan antara biaya dibagi pendapatan kali 100%. Data dari penerimaan per botol dan biaya per botol. Operating ratio sama dengan 1532,1 dibagi 3536 sama dengan 43,33%. Laba sama dengan 100% kurangi 43,33% sama dengan 56,7%. Tingkat keuntungan 53,1 dibagi 46,94 kali 100% sama dengan 130,80%. Nah, inilah analisa BEP sampai dengan operating ratio ya. Silakan dibuat sesuai dengan usahanya masing-masing. Pelan-pelan ya, pelan-pelan dibuat ya. Kemudian di situ kalau misalkan ada yang bingung ya cari referensi yang lain ya, cari referensi yang lain. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.